Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam untuk sobat PMI semua. Kembali lagi di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi bersama PMI di episode 9 ini. Kita spesial membahas Hari Relawan Nasional atau Hari Relawan PMI. Dan untuk tema yang satu ini kami sudah mengundang tamu istimewa, salah satu relawan dari PMI Jakarta Timur yang telah sorry. Maksud saya PMI Jakarta Selatan yang telah menuntaskan salah satu perjalanan yang cukup jauh, cukup banyak menyinggahi tempat untuk misi kemanusiaan, misi literasi, dan juga misi kebudayaan ya Mahir. Wah, saya sudah sebut namanya tuh. Siapa kalau bukan Muhammad Mahir Abdullah. Selamat siang, Mahir. Siang, brother. Sudah mengudara bersama Mahir nih. Mahir ini untuk informasi adalah seorang relawan PMI yang sudah menyinggahi 34 provinsi dan ratusan kabupaten kota di selama 3 tahun perjalanannya. Boleh dikasih tahu nggak ke teman-teman sobat PM ini perjalanan yang telah dirampungkan Mahir ini seperti apa? Ya, sebelumnya saya konfirmasi ulang bahwa saya Mahir terdaftar di KSR PMI Jakarta Selatan ya, bukan Jakarta Timur. Tapi karena rumahnya di Jakarta Timur, jadi banyak orang agak mikir rumah Jakarta Timur, dan sebaliknya kadang karena saya PMI Jakarta Selatan, kadang orang mikir saya rumah Jakarta Selatan. Tidak aja. Ekspedisi Penjelajahan Nusantara bersejarah 34 provinsi dan mendirikan 7 puncak gunung tertinggi di Indonesia yang dimulai start 11 Maret 2018 dan finish kembali di Jakarta 10 November 2020 atau memakan waktu 2 tahun 8 bulan kurang lebihnya. Alhamdulillah secara keseluruhan berlangsung dengan aman dan nyaman sampai ke Jakarta lagi, walaupun lebih dari target waktu dan beberapa misi-misi memang belum tercapai sepenuhnya. Tapi insya Allah beberapa misi yang belum tercapai akan diselesaikan atau disambut kembali untuk dijalankan setelah perjalanan ini selesai kemarin. Jadi tetap seperti misi literasi, pembuatan taman baca di pelosok-pelosok, pengiriman buku itu akan terlanjutkan pada tahun 2021. Itu. Itu perjalanan dilakukan berapa lama durasinya? Durasinya 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan, hampir 3 tahun ya? Tanpa kembali dulu ke Jakarta, jadi langsung melakukan perjalanan. Oke. Nah, yang lebih menariknya lagi, Mahir ini menjelajah Nusantara, berangkat dari KSR waktu itu ya, dari PMI Jakarta Selatan ini menggunakan sepeda. Jadi bukan dengan kendaraan yang dengan fasilitas yang mewah atau dengan modal yang cukup banyak, tapi hanya dengan menggunakan sepeda dan dilakukan dengan sendiri. Nah, alasan memilih sepeda ini atau sepeda apa ada yang spesial dari sepedanya atau seperti apa? Punya alasan tersendiri mungkin? Ya, kalau intinya kenapa memilih sepeda? Sepeda adalah alat transportasi ramah lingkungan, kemudian alat transportasi yang kecepatannya terbatas dan tidak mengeluarkan emisi gas buang. Jadi ketika saya memilih alat transportasi ramah lingkungan dan tidak mengeluarkan emisi gas buang ini, setidaknya saya tidak meninggalkan banyak jejak di lintasan-lintasan atau di daerah-daerah saya lewati. Kalau saya menggunakan kendaraan bermesin, mungkin saya meninggalkan jejak. Jejak saya adalah polusi udara yang begitu cukup lumayan banyak dari kendaraan bermotor. Tapi ketika saya menggunakan sepeda, maka saya mengurangi sedikit, meninggalkan sedikit jejak di perjalanan, gitu. Nah, kemudian sepeda adalah transportasi yang cepat terbatas. Otomatis karena terbatas, saya menghadapi semuanya dengan tenang.
seperti mau ada orang jahat sama kita atau orang yang mencurigakan sama kita hadapi semua. Kita nggak bisa nggak bisa kabur, nggak bisa lari, nggak bisa balik kanan, nggak bisa, kita hadapin semuanya karena kecepatan sepeda terbatas. Dan kemudian karena tidak ada suara, tidak mengeluarkan polusi suara, selain polusi udara, polusi suara tidak keluar, jadinya kita bisa berinteraksi dengan masyarakat, say hello dengan masyarakat. Bahkan kalau pas dulu zaman sebelum COVID-19, saya sering banget tuh tos-tos gitu sama anak-anak kecil, sama masyarakat-masyarakat, dada gitu, say hello gitu. Jadi itu nggak bisa kita lakuin kalau kita menggunakan kendaraan seperti mobil karena terhalang kaca dan sebagainya. Tapi kalau kita naik sepeda benar-benar ngerasain atmosfernya di suatu daerah yang kita sih, baik itu cuacanya gitu kan, bahkan polusinya kita bisa ngerasain polusi daerah mana yang masih sangat buruk, mana yang sudah agak membaik, bahkan mana yang masih benar-benar alami seperti itu. Her, ini kan berarti nih misinya itu selain kemanusiaan, literasi kebudayaan, juga misi lingkungan juga ya. Karena tadi salah satu pesan yang dibawa adalah menjaga lingkungan tetap asri. Dan ini kan perjalanan yang melelahkan, Hir. Bagaimana bisa sampai keberlanjutannya terjaga nih selama 3 tahun ini konsisten, dari pos ke pos, dari titik ke titik, tidak putus dan tidak balik. Gimana tetap menjaga semangat sampai akhir? Ya, kalau menjaga semangat sampai akhir sederhananya begini. Saya ingin melakukan perjalanannya sebagai cita-cita. Jadi cita-cita yang saya sudah lama saya impikan, sudah lama saya ingin lakukan, maka saya harus jaga itu. Dan untuk menjaganya saya berpikir bahwa perjalanan yang saya lakukan ini bersepeda melintas 34 provinsi dan bagian di puncak gunung tertinggi di Indonesia adalah kegiatan pertama. Dan saya sudah coba cari, saya sudah riset, belum ada yang melakukan hal seperti ini sebelumnya. Dan kemudian saya berpikir bahwa banyak pesepeda yang mengatakan dirinya kelilingi Indonesia atau menjelajah dan sebagainya, tapi tidak ada yang menulis. Maka saya ingin membuat sebuah literatur tentang Nusantara dengan dari atas sepeda ini. Jadi ya saya harus berhasil, saya harus sukses, saya harus menjaga impian saya. Sebab orang bisa membunuh fisik orang lain, tapi tidak dengan impiannya. Impian orang terbunuh biasanya karena dirinya sendiri. Jadi saya punya motivasi dalam perjalanan ini, dan dalam hidup saya adalah don't kill your dream. Jangan pernah bunuh impianmu sendiri. Seperti itu. Mungkin keinginan untuk menjelajah keliling gitu ke banyak tempat ini semua orang pernah mengalami atau pernah punya mimpi itu ya. Tapi kan tidak semua bisa merealisasikan atau bisa melakukannya. Sampai akhirnya Mahir ini bisa punya keinginan dan hayu jalan. Ada dorongan dari dorongan seperti apa yang akhirnya membuat saya harus misalnya mewujudkan mimpi yang mungkin semua orang punya mimpi itu tapi tidak bisa atau belum, dan Mahir itu bisa. Ya, jadi intinya adalah ketika kembali kepada tujuan awal, kembali kepada motivasi awal, kembali kepada latar belakang atau dasar dari perjalanan ini. Ketika saya kelas 4 SD, intinya saya pernah melihat peta Indonesia dan peta dunia di belakang kelas, lalu saya penasaran di pulau-pulau kecil di Indonesia yang begitu banyaknya pulau, itu ada apa aja di sana, bagaimana pendidikannya, bagaimana kesehatannya, bagaimana pembangunannya dan sebagainya. Apakah di sana mereka memiliki budaya seperti sama kayak kita di Pulau Jawa, ataukah mereka memiliki fasilitas listrik, air bersih dan lain sebagainya sama seperti di Jakarta, gitu kan. Lalu itu rasa penasaran itu muncul. Dan ketika saya melihat peta dunia di sebelah peta Indonesia, tanpa sengaja saya menjengkali Indonesia. Dari ujung Aceh itu sampai ujung Papua 1 jengkal. Nah, 1 jengkal itu berarti kecil bagi saya. Sangat kecil Indonesia di peta 1 jengkal. Tapi ternyata ketika saya jengkal, jengkal saya geser dari Singapura, saya melewati Malaysia, Thailand itu 1 jengkal. Saya geser lagi ke Afrika, bahkan sampai ke Eropa, 1 jengkal itu bisa lewat 3-4 negara bahkan lebih. Disitulah saya yakin bahwa sebelum saya bisa menjelajah benua lain di dunia ini, maka yang pertama harus saya jelajahi adalah diri
sendiri di Indonesia. Jadi saya tahu kondisi realita baik pendidikan maupun kesehatan atau pembangunan di negeri saya seperti apa. Itu mungkin. Ya, saya ingat quote-nya Mahir waktu di beberapa kesempatan. Mahir tuh pernah bilang katanya mencintai Indonesia tuh nggak cukup dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke aja ya. Tapi memang benar-benar harus mengunjungi dan bahkan berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, ini kan ada beberapa misi. Saya mau tanya beberapa di misi kemanusiaan, misi literasi dan misi kebudayaan dan lingkungan. Di misi kemanusiaan nih, apa yang mungkin pengalaman berkesan dan bisa diceritakan dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman sobat PMI? Karena saya di PMI, saya relawan. Terus terang saya bukan siapa-siapa di PMI, saya hanya relawan biasa yang berangkat dari sebuah markas kecil di daerah Jakarta Selatan, PMI Kota Jakarta Selatan, sebagai KSR yang baru masuk di tahun 2016. Kemudian saya ingin berkarya dengan cara saya, dengan apa yang saya bisa lakukan untuk PMI. Lalu saya ingat sekali sebelum perjalanan dimulai, saya maju ke markas PMI Pusat, ditemani divisi bidang relawan dari PMI Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dan PMI Pusat Mas XW. Lalu kita ngobrol sama Pak Muas kali itu, dan saya bilang saya salah satu ingin mendiskusikan lambang dan gerakan palang PMI dengan cara saya, itu dengan cara bersepeda, agar kita ngomongin PMI bukan di PMI. Kalau bahasanya orang budaya adalah ngomongin Melayu di Siak. Siak itu pusatnya Melayu. Kalau kita ngomongin Melayu di Siak, ya sama aja bohong. Mereka udah Melayu. Ngapain kita ngomongin Melayu di Siak? Sama saja kalau saya ngomongin PMI di PMI, ya mereka orang PMI. Lalu seperti apa? Ya udah, saya pengen ngomongin PMI ke masyarakat. Sampai bagaimana saya ngomongin PMI di daerah Indonesia paling timur yang mungkin saat ini semua teman-teman tahu daerah konflik, yaitu di Papua. Saya mendesignasikan lambang itu. Dan ini untuk pertama kalinya saya sampaikan dalam sebuah kegiatan, saya sampaikan dalam kegiatan virtual seperti ini, saya sampaikan untuk pertama kalinya saya ngomong di publik. Bahkan belum pernah saya ucapkan ini. Kalau secara face to face sudah pernah ke beberapa orang. Saya bilang seperti ini. Logikanya nih ya, PMI ini ya. Boleh saya sampaikan nggak? Boleh, silakan. Jadi gini, saya pernah mengunjungi 34 markas PMI di Indonesia, hampir 34 markas PMI di Indonesia, maksudnya 34 provinsi. Nah, jadi ada beberapa kabupaten, beberapa kota saya kunjungi. Ketika dari mulai pengurus, staf, relawan bertanya kepada saya, apa hubungannya ekspedisimu sama PMI? Lalu saya cukup bertanya 3 pertanyaan sederhana, dan mereka jawab. Coba sekarang misalkan Irfan jawablah, saya punya pertanyaan nih ya. Jadi jawab nih dengan cepat ya. Dan cepat, rapid test. Oke, baik. Pertanyaan pertama begini. Ada Instagram PMI. Kira-kira followersnya siapa? Yang like siapa? Yang komen siapa? Orang-orang PMI, banyak orang-orang PMI. Oke, yang kedua, awal-awal webinar ketika pandemi COVID-19 banyak namanya praktisi A dengan PMI B itu live Instagram atau lain sebagainya, ya kan, secara webinar. Lalu habis itu mereka ngobrol nih, ngomongin tentang PMI, tentang bagaimana kesehatan segala macam lah, ngomongin banyak hal. Nah, waktu tujuannya ke masyarakat, tapi live-nya sama PMI. Kira-kira yang nonton siapa? Orang-orang PMI banyak. Ya, oke. Berarti nggak sampai kan ke masyarakat kan? Minim kan, sampai ke masyarakat sangat minim kan? Ke masyarakat umumnya kan? Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Jadi, kalau saya seorang diseminator, saya ingin menulis buku tentang PMI, judulnya PMI, covernya PMI, isinya PMI. Yang beli buku siapa? Orang PMI. Nah, sampai nggak ke masyarakat? Bisa sampai. Oke, baik. Jadi kalau saya rubah begini, misalkan, dalam ekspedisi penjelajahan Nusantara ini, saya nulis buku. Nulis buku. Judulnya bukan PMI,
covernya bukan PMI, tapi salah satu babnya akan ngebahas tentang PMI. Tapi kegiatan saya ada mendaki gunung, bersepeda, ngomongin budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Kira-kira yang beli siapa sasarannya? Masyarakat luas kan? Oh ya, masyarakat luas. Nah, jadi seperti itu. Itu salah satunya apa hubungannya ekspedisi sama PMI. Jadi pernah di beberapa daerah, kita kembali ke tadi saya bilang ke Papua, saya pernah masuk ke suatu pelosok-pelosok di Papua untuk mendeskripsikan lambang gerakan PMI saja ke sana. Karena saya nggak pengen kejadian-kejadian seperti sebelum-sebelumnya pernah kita alami baik di daerah-daerah konflik maupun yang non-konflik, ya kan? Kita pernah beberapa relawan-relawan kita menjadi korban karena ketidaktahuan orang lain bahwa kita sebagai Palang Merah Indonesia tidak boleh diserang, kita posisi kita netral, tapi nyatanya selalu masyarakat tidak tahu atau pihak lain tidak tahu bahwa lambang seperti ini dilindungi dan sebagainya. Nah, yang salah siapa? Pertanyaan apa? Kita sudah mendesimasikannya dengan baik. Nah, jadi seperti di Papua, saya mendesimasikan itu, saya bilang ke masyarakat di pedalaman, kalau ada lambang seperti ini tidak boleh kau panah. Ini tidak boleh kau pukul. Ini tidak boleh kau, pokoknya saya kasih tahu, saya kasih pemahaman, saya kasih gambarnya, saya beli papan tulis, saya beli kapur, saya buat lambang kali itu. Saya buat lambang palang dulu pertama. Terus semua, saya belum ngomong, baru saya gambar, masyarakat tanya, aduh, anak, itu gereja mana lagi ya masuk? Pantai Costa kah? Gimim kah? Advance kah? Gitu. Terus saya tertawa dalam hati, saya bilang, aduh, mama, ini bukan gereja mama. Baru itu apa? Ini Palang Merah ini. Terus saya tulis Palang Merah Indonesia dan sebagainya, dan panjang cerita hal lainnya, sampaikan bahwa ini adalah tugas yang tidak boleh kau panah. Kalau kau lihat tambang ini, kau lihat ini, kau tidak boleh lukai mereka. Karena mereka posisinya adalah penolong dan sebagainya. Jadi bahasa-bahasa sederhana yang saya sampaikan di beberapa wilayah dan menjelaskan juga ke masyarakat luas apa itu PMI dan apa tugas PMI. Itu Pak. Oh, jadi dalam misi kemanusiaan Mahir ini mendesimasikan nilai-nilai PMI jadi ke semua masyarakat tanpa terkecuali ya, dari mulai yang pedalaman bahkan ya waktu itu ya di pedalaman Papua. Dalam hal, dan saya juga baca sebelumnya background Mahir ini dalam hal misi literasi ini, Mahir membuat taman baca. Tadi sempat disebut juga ya, taman baca di beberapa tempat untuk membangkitkan minat baca. Dan taman baca seperti apa yang dibuat dan gimana respon masyarakat? Ada kesan nggak dalam menjalankan tugas untuk misi? Sebenarnya sesungguhnya bukan saya yang membuat, masyarakat setempat lah yang membuat. Saya hanya menginisiasi, hanya merintis, hanya memberikan stimulus lah ke masyarakat. Misalkan saya datang suatu daerah, saya bilang perlu nggak sih taman baca? Apa fungsinya taman baca? Apa ruginya kalau nggak bikin taman baca? Apa ruginya kalau bikin taman baca? Apa untungnya dan lain sebagainya? Saya sampaikan. Jadi dialog itu penting. Karena negara ini mengedepankan sesungguhnya negara ini mengedepankan kata musyawarah serta mufakat. Jadi saya tidak datang untuk harusnya kita bikin begini enggak, tapi saya musyawarah dulu sama masyarakat, saya ngobrol sama kepala kampung, saya ngobrol sama bahkan orang puskesmas saya ajak ngobrol, orang Babin Kamtipmas saya ajak ngobrol, guru di sekolah saya ajak ngobrol, saya tanya gitu kan. Kita ngobrol dulu apa tujuan taman baca ini, apa manfaatnya, kenapa harus dibuat dan sebagainya. Ketika semuanya sumbang sarang akhirnya berhasil menjadi suatu kesamaan visi yang sama, misi yang sama, yang dalam arti kata bukan saya sebagai orang dari Jakarta datang membawa konsep menjadikan orang di daerah yang dituju untuk membuat taman baca hanya sebagai objek pembangunan saya membuat taman baca tersebut, bukan, tapi subjek. Saya tanya kepada mereka sendiri, apa? Terus, saya mau buat taman baca seperti ini. Bahkan saya bilang, mau buku-bukunya seperti apa? Di sini anak-anak sukanya baca buku-buku komik, gitu kan, katanya. Itu dah sih bang, saya senang, nggak masalah, saya carikan komiknya. Saya bilang sama teman-teman di Jakarta, bantu saya carikan komiknya. Komik-komik kayak, ya komik-komik itulah, buku-buku komik, gitu kan. Yang penting banyak gambarnya, katanya gitu kan. Dan sedikit tulisannya, biar anak-anak senang lihat gambar, terus baca, senang. Udah. Itu saya coba tahuan seperti itu. Seperti halnya kalau adanya desa di pegunungan, sedangkan bapak-bapak di sana butuhnya
tentang pertanian, bukan tentang perikanan, bukan tentang kelautan. Ya saya kirimnya buku tentang pertanian dong. Saya cari buku-buku itu di Jakarta, teman-teman volunteer saya. Kebetulan untuk selama ini yang jadi volunteer untuk pengiriman buku, teman-teman dari pramuka saya dan teman-teman dari generasi. Jadi saya menyiapkan buku dan sebagainya. Dan sekaligus di taman baca tersebut, kadang ada agenda seperti bermain gitu kan. Jadi saya pernah minta sama 4 orang kalau nggak salah. Saya lupa yang ngirim siapa, kali itu saya lupa banget. Dan yang kemarin pas saya ngobrol di PMI DKI itu yang masih ingat banget adalah Bang Herman. Jadi saya bilang, saya pernah tanya ke 4 orang, saya lupa siapa aja, kalau nggak salah Mas Eswin, Bang Herman, sama Mas Topan Bali, atau lagi saya lupa. Satu lagi ini. Saya minta file PDF ular tangga PMI yang besar tuh, yang PHBS sama siaga bencana. Siaga bencana. Bilang lah, saya lupa siapa yang bilang begini. Ya tapi nggak ada nanya. Udah, gue nggak butuh dana lo, gue butuh PDF-nya aja. Boleh nggak nih? Terus dikirimin dan saya lupa siapa yang ngirimin. Lalu saya mainkan itu di masyarakat. Saya mainkan itu, saya buat kegiatan sambil sekaligus mereka kan tahu gitu kan. Pola hidup saya seperti apa. Saya ajak orang puskesmas, ya gandeng orang puskesmas. Saya tanya, permasalahan di puskesmas apa? Oh, di sini masalah lingkungan karena sampah sembarangan, jadi sarang nyamuk, jadi timbul begini. Oke, terus ya begini, udah oke. Kalau gitu saya kasih wadahnya di taman baca untuk kalian orang puskesmas isi materi, isi kegiatan di sana, mau? Oh, mereka senang. Nah, disitulah makanya dialog itu penting. Dan sekali lagi itu taman baca yang saya konsepkan, gitu kan. Dari target taman baca di Indonesia dari 10, alhamdulillah cuma 4 yang terrealisasi. Luar biasa. Dan berarti dialog itu untuk menyerap kebutuhan ya. Jadi tidak serta-merta memaksakan keinginan Mahir untuk sekedar menuhin CV perjalanan, tapi memang dibuat sesuai kebutuhan masyarakat sekitar. Iya. Ini kan perjalanan hampir 3 tahun, 2 tahun 8 bulan. Nah, ini kan pasti membutuhkan katakanlah biaya untuk ya selama perjalanan, walaupun dengan bersepeda, tapi kan sepedanya mungkin nggak butuh bensin, tapi Mahirnya kan butuh nasi. Dan ini gimana? Apakah memang menabung ya? Persiapannya berapa lama, dan untuk keberlanjutan logistiknya ini seperti apa? Oke. Mungkin kita sama-sama tahu, beberapa orang sudah sama-sama tahu bahwa perjalanan ini disponsori oleh siapapun, termasuk dari Palang Merah Indonesia disponsori, tapi saya disponsori doa dan dukungan, semangat moral dari teman-teman Palang Merah Indonesia, seluruh Indonesia. Tapi bagaimana cara saya tadi bilang sepedanya nggak butuh bensin, tapi orang butuh nasi. Ya udah, dari mulai hal-hal kecil saya lakukan, seperti saya jual merchandise, saya jual kaos, hasil keuntungan kaos itu untuk biaya perjalanan saya. Bahkan kalau kaosnya nggak selamanya berputar terus, maksudnya terkadang ada untuk rugi. Kok bisa rugi, nggak untung? Jadi beberapa kali kesempatan kaos-kaos itu yang sudah diambil oleh teman-teman terkadang nggak dibayar, itu sering. Ya ambil dulu ya, ambilnya bukan 1, 2, 5, 10 gitu kan, itu nggak dibayar sering. Terus bagaimana ketika uang habis dan sebagainya? Udah, saya di jalan survive, dari mulai saya ikut kerja kasar, pokoknya apapun itu di perjalanan, ya selama saya tidak mencuri, saya tidak korupsi, ya sudah, saya lakukan itu di jalan. Jadi kerja dulu sebentar, dapat uang, jalan lagi, kerja dulu sebentar, dapat uang, jalan lagi. Seperti itulah kurang lebih. Berarti tidak sekedar melintas ya, berarti bisa singgah lama di suatu tempat. Paling lama singgah berapa lama di di tempat di daerah itu? Beda-beda ya, tergantung misinya kita mau ngapain. Kayak buat taman baca biasanya agak lama, karena kita kan ada bahasanya, kalau ya kita asesmen dulu lah. Kalau kita membuat taman baca, asesmen, kita dialog dulu, pendekatan dan sebagainya, baru kita eksekusi, ya kan, seperti itu. Tapi kalau untuk pulau terlama di Indonesia yang saya berada di dalamnya adalah Papua. Di Papua, saya di Pulau Papua, saya selama 9 bulan di sana. Tapi untuk satu titik yang paling lama, satu kota paling lama, saya ada di Batam 2 bulan, karena
efek PSBB di pandemi awal-awal itu sebelum new normal kan PSBB, jadi nggak ada kapal keluar masuk dari Batam. Ya udah sih 2 bulan di markas di Batam kala itu untuk bantu teman-teman spraying desinfektan. Gitu. Nah, setelah perjalanan ini, Mahir kan saya dengar kabar juga Mahir sedang menyusun cerita-cerita, dikumpulkan dan dijadikan buku ya. Gimana prosesnya, sudah sampai mana? Kita sangat menunggu. Prosesnya, jadi begini, untuk prosesnya sendiri, Januari saya baru mulai start menulis, tapi bahan-bahan semua sudah punya. Seperti, jadi selama perjalanan saya caranya biasanya pakai voice. Jadi kalau saya capek, untuk kan nggak mungkin nih kita cuma ngitung di kepala. Kalau kita mau nulis pakai handphone juga 2 jari lama juga, pegel, keriting jari. Biasanya voice aja kadang-kadang kalau setiap mau sebelum tidur malamnya saya voice, saya tadi habis ngapain, begini, cerita, terus saya save gitu kan. Nah, terus kemarin November setelah finish sampai Desember ini saya cool down dulu. Jadi karena temperamen di jalan, masih lelah dan sebagainya, saya start dulu sampai Desember. Januari saya baru mulai start menulis, dan perkiraan Desember baru bisa selesai untuk naskahnya gitu. Nah, tapi untuk Desember ini insya Allah atau Januari, kemungkinan Desember ini saya akan juga coba untuk datang izin ke markas PMI Pusat, bolehkah saya menulis buku dengan membawa nama PMI tersebut seperti tadi yang saya ceritakan. Karena saya tidak mau saya menulis tanpa izin. Saya pengen izin dulu boleh atau tidak. Kalau tidak boleh ya tidak akan saya tulis, tidak akan saya masukkan logo PMI. Tapi kalau boleh silakan, maka saya akan tulis dan akan saya masukkan logo PMI sebagai dimana saya bangga saya di organisasi tersebut. Itu. Nah, terakhir sebelum kita akhiri perbincangan ini, Mahir, 26 Desember ini kan Hari Relawan Nasional, atau dikenal Hari Relawan PMI. Punya keinginan, harapan, atau mungkin pesan ke teman-teman PMI? Silakan disampaikan. Oke. Saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai relawan harusnya kita punya jati diri kita sebagai relawan. Seperti apa sih relawan? Tujuan kita masuk di relawan itu seperti apa? Tujuan kita itu apa? Tujuan kita itu apa? Kembali dipertanyakan tujuan kita apa. Lalu ketika kita sudah tahu tujuan kita apa, maka mengabdilah dengan caranya masing-masing. Dengan caranya masing-masing, dengan bidangnya masing-masing. Jangan sampai kita menjadi relawan yang gak ikhlas dalam melakukan tugas untuk kemanusiaan. Sebab bagi saya dalam perjalanan ini, dalam perjalanan 2 tahun 8 bulan, setelah mengunjungi banyak relawan, menemukan banyak relawan, dan semuanya memiliki karakter relawannya masing-masing, antara Indonesia Barat sampai Timur sangat berbeda, antara Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT itu sangat juga berbeda. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan amat penting buat teman-teman semua bahwa menjadi relawan adalah satu semangat. Jadi tetap semangat, semoga kita menjadi relawan yang dapat memanusiakan sesama manusia, karena kita berada di organisasi kemanusiaan. Itu aja. Terima kasih banyak Muhammad Mahir Abdullah sudah membersamai kami selama kurang lebih 30 menit di ngobrol penuh inspirasi bersama PMI. Saya Irfan Fahrani mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam kemanusiaan. Waalaikumsalam. Siap.